datang di podcast Perfecta, perpustakaan FEB kita. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu spesial, yakni Andreas Bakara Sitanggang. Aku masih ingat banget ya, Iya. salah satu kompetisi pertamaku itu adalah tentang bercerita atau mendongeng, atau dalam bahasa Batak disebut sebagai mantulia. Apa sih yang memotivasi masnya itu untuk aktif mengikuti kompetisi? Ketika aku mengikuti suatu lomba, tentunya aku kan pasti bakal belajar suatu hal yang baru ya. Dan dari situlah tantangan itu datang dari diriku, teman-teman. Ada kesenangan dan juga rasa bersyukur sih dari dalam diri sendiri, dan kita bisa membawa alma mater tersebut, kemudian kita bisa menjuarai kompetisi tersebut dan bisa mengharumkan alma mater kita baik di kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Perfecta, Perpustakaan FEB kita. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Perfecta, perpustakaan FEB kita. Tempat kita ngobrol santai, namun penuh inspiratif, ya, dari dunia akademik, prestasi, dan pengembangan diri. Hari ini kita memasuki segmen BNB, Brain and Business dari mahasiswa berprestasi. Kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, bagaimana proses perjalanan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Bersama saya, Gilvario, yang akan menemani teman-teman pada sesi ini. Banyak dari kita ingin meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Tapi seringkali kita bingung, kita harus mulai dari mana nih? Nah, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu spesial, yakni Andreas Bakara Sitanggang. Beliau seorang mahasiswa berprestasi dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2023 yang menorehkan berbagai prestasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Prestasinya yaitu Mahasiswa Berprestasi Utama 1 FEB Undip, Awardee Teladan Tanoto Foundation, Juara 2 International Business Competition, Juara 2 International Essay Competition, dan sebagainya. Beliau meraih lebih dari 10 penghargaan dan prestasi kompetitif lainnya dalam lomba akademik dan non-akademik, proposal, kompetisi sosial, kompetisi public speaking, dan kreatif. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita sambut Andreas Bakara Sitanggang. Halo Gilvario. Halo Mas, bisa dipanggil siapa ini? Oke, jadi mungkin bisa dipanggil Andre aja. Iya Mas Andre gitu. Halo Mas Andreas, gimana kabarnya nih? Oke, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Akhirnya hari ini bisa mengisi podcast hari ini, dan tentunya aku sangat semangat banget sih Gilvario untuk mengisi podcast ini dan bisa sharing-sharing buat teman-teman yang ada di rumah, karena aku ingin banget kita harus bisa menginspirasi satu sama lain, dan itu menjadi sebuah bahan bakar semangat sih buatku sendiri gitu. Kalau dari Gilvario gimana nih kabarnya hari ini? Wah, syukurlah baik-baik aja Mas. Mas syukur aja ya. Senang sekali bisa bertemu sama Mas Andreas ya. Kita bisa mulai dari awal nih Mas. Oke, silakan. Sejak kapan sih Mas Andreas mulai tertarik mengikuti lomba, kompetisi, atau ajang-ajang tertentu? Oke teman-teman, jadi kalau misal ditanya ya sejak kapan sih aku mengikuti lomba atau kegiatan tertentu, tentunya itu dimulai sejak aku masih kecil. Bahkan ketika aku masih SD, aku sudah mengikuti beberapa kompetisi, dan aku masih ingat banget ya, salah satu kompetisi pertamaku itu adalah tentang bercerita atau mendongeng, atau dalam bahasa Batak disebut sebagai marturiturian. Jadi pada saat itu aku mencoba untuk menceritakan sebuah dongeng dalam bahasa Batak, tentunya di hadapan ratusan orang, dan itu menjadi sebuah kompetisi yang awalnya cukup menakutkan ya teman-teman. Tapi makin kesini setelah dipikir-pikir ternyata menyenangkan juga ya, ternyata bisa mengikuti lomba sejak kecil. Nah, di kompetisi ini aku kemudian memberanikan diri untuk mencoba lomba-lomba lainnya, seperti lomba Olimpiade Sains, Olimpiade Sosial, seperti bidang ekonomi seperti itu. Bahkan juga di SMP aku juga pernah mengikuti lomba berpuisi, menulis cerpen, ataupun lomba tarik kreasi. Bahkan di SMA pun aku pernah mengikuti lomba menyanyi sih Gilvario. Jadi kayak aku berusaha untuk mencoba banyak hal sejak dari kecil, dan dari situ aku semakin tertantang nih untuk mencoba banyak hal baru lainnya seperti itu. Wah, luar biasa banget Mas. Bisa mulai perlombaan sedari dini ya Mas, walaupun apalagi dari sekolah-sekolah. Nah, apa sih yang memotivasi Masnya itu untuk aktif mengikuti kompetisi?
Oke teman-teman, kalau ditanya ya motivasi apa sih yang menjadi dorongan bagiku untuk melakukan kegiatan lomba ataupun aktivitas tersebut? Yang pertama tentunya aku ingin menantang diriku sendiri, aku ingin melampaui batas yang ada dalam diriku sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika aku mengikuti suatu lomba, tentunya aku kan pasti bakal belajar suatu hal yang baru ya. Nah dari situlah tantangan itu datang dari diriku teman-teman. Jadi kayak, aku pengen belajar suatu hal yang baru nih. Aku pengen bisa expert di suatu hal itu tentunya datang dari tekanan dalam diriku sendiri seperti itu. Jadi bagaimana kemudian aku ingin menantang diriku untuk mencapai suatu hal, ingin mencapai atau menciptakan suatu produk inovatif yang baru, ingin menyelesaikan sebuah masalah yang ada, ataupun ingin berkolaborasi kali ya dengan hal lainnya, itu menjadi sebuah tantangan dari dalam diriku sendiri yang kemudian mendorongku untuk mencoba hal tersebut. Itu motivasi yang pertama. Mungkin kalau ditanya motivasi kedua apa? Mungkin aku ingin sekali sih teman-teman untuk memperluas koneksi. Karena bagaimanapun ketika kita mengikuti suatu lomba, tentunya kita pasti akan mengenal orang-orang baru kan dari berbagai background seperti itu, baik itu kampusnya ataupun background lainnya, dan dari situ kita bisa mendapatkan insight baru nih teman-teman. Yang awalnya kita nggak tahu sesuatu, tapi ketika kita bisa mengenal orang tersebut dan kemudian kita berdiskusi dengan orang baru tersebut, dan dari situlah aku bisa memperluas koneksi sekaligus mendapatkan insight baru nih. Jadi kayak sambil menyelam minum air, seperti itu. Mungkin motivasi yang ketiga tuh, aku pengen banget sih bisa membanggakan kampus alma mater kita, Universitas Diponegoro. Karena bagaimanapun ketika aku mengikuti satu lomba, tentunya kita menggunakan alamat kita dong dengan sangat bangga gitu. Dan kita mempresentasikan gagasan kreatif yang kita bawakan kan, ataupun solusi inovatif yang kita tawarkan. Dan dari situlah kemudian ada kesenangan dan juga rasa bersyukur sih dari dalam diri sendiri, dimana kita bisa membawa alma mater tersebut, kemudian kita bisa menjuarai kompetisi tersebut dan bisa mengharumkan alma mater kita baik di kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Dan hingga saat ini pun aku selalu bersyukur bisa mendapatkan funding dan juga pendanaan dari Universitas Diponegoro, dan itu menjadi sebuah keunggulan sih, maksudnya kayak kesempatan yang perlu kita manfaatkan. Seperti itu Cilvario, mungkin itu 3 motivasi yang aku miliki. Itu motivasinya penting banget Mas. Ya, selain dari mengikuti kompetisi ya juga memperluas relasi ya Mas. Betul. Biar tahu informasi gitu Mas. Betul. Nah, selain itu juga ini prestasi bisa membanggakan alma mater gitu. Biar universitas bangga. Betul. Pasti dengan banyaknya kompetisi yang diikuti, manajemen waktu itu menjadi tantangan tersendiri Mas. Jadi bagaimana cara Masnya itu bisa mengatur waktu kuliah, waktu lomba, atau aktivitas sehari-hari? Oke, kalau ditanya bagaimana sih cara aku untuk memanage waktu tersebut, itu bener banget nih guys. Jadi dari semua kegiatan yang aku ikuti seperti kegiatan lomba, pengabdian masyarakat, volunteer, penelitian, kegiatan organisasi, ataupun hal-hal lainnya tuh tentu ada banyak kegiatan kan yang kita lakukan gitu. Dan dari situ perlu banget nih teman-teman untuk bisa mengatur waktu. Nah, bagaimana cara aku untuk mengatur waktu? Tentunya jawabannya sangat simpel, yaitu menyusun skala prioritas. Walaupun jawabannya sangat simpel, tapi dalam aplikasinya tuh cukup tidak sesimpel yang ketika kita ngomong gitu Cilvaria. Jadi kayak kita tuh cenderung bisa memprioritaskan satu hal itu ketika kita tahu nih apa-apa saja yang akan kita ambil dari kegiatan tersebut. Jadi kalau dari aku tadi, aku biasanya tuh menyusunnya dalam matriks prioritas. Mungkin kalau misal teman-teman tahu, namanya itu adalah matriks Eisenhower yang ada pada gambar di atas ini. Jadi kayak matriks ini kita berusaha untuk memetakan nih teman-teman, kayak apa-apa saja sih yang harus kita lakukan sekarang, apa-apa saja sih yang harus kita schedule untuk kita lakukan kemudian, atau apa-apa saja sih yang harus kita delegate untuk orang lain, atau apa-apa saja sih yang harus kita tunda atau kita cancel dari suatu aktivitas tertentu. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu gampang. Kita cuman ngeplotting aja nih hal-hal apa saja sih yang mungkin mendesak dan juga penting dari 2 kategori tersebut. Jadi kemudian kita akan kategorisasikan dalam 4 kuadran. Nah, dari situ tuh kita bisa tahu tuh harus langkah-langkah apa atau kegiatan apa saja sih yang harus kita lakukan di detik itu juga gitu Cilvaria. Jadi dengan penyusunan matriks itu kita cenderung bisa mengetahui siapa yang harus kita lakukan di jangka pendek ini seperti itu. Nah, sampai itu juga penting banget nih teman-teman, dalam melakukan suatu hal itu kita perlu konsisten, dan kalau saran dari aku ya itu
sebisa mungkin minimalisir untuk melakukan multitasking. Karena bagaimanapun multitasking ini akan memecah konsentrasi kita terhadap banyak kegiatan, dan dari situ yang membuat kita nggak optimal nih Cilvario. Jadi kalau aku sendiri itu cenderung melakukan sesuatu tuh ya udah kita konsisten di satu hal, selesai, lanjut ke hal lainnya, selesai, lanjut ke hal lainnya, selesai. Jadi itu sih yang harus kita lakukan. Jadi selain dari menyusun skala prioritas, kita harus konsisten dalam melakukan suatu hal tertentu. Seperti itu. Paling itu sih teman-teman. Dan jangan lupa, ini mungkin hal yang paling kecil tapi bisa berdampak besar, yaitu mencicil teman-teman. Jadi dengan kita mencicil tugas sedikit demi sedikit, itu kemudian bisa meringankan beban kita lah ibaratnya dalam mengerjakan suatu hal. Seperti itu Cilvario. Betul ya, dengan mencicil bisa kalau mengerjakan tugas itu lebih cepat Mas. Jadi tidak kemakan tugas lainnya. Baik, ini kita berbicara soal persiapan nih Mas. Nah, dari langkah-langkah yang dari Masnya itu siapkan sebelum mengikuti kompetisi. Oke. Kalau ditanya ya, langkah-langkah apa saja sih yang akan aku lakukan sebelum mengikuti kompetisi? Yang pertama, aku harus menentukan kompetisi apa saja sih yang akan aku ikutin. Jadi kayak kita perlu ngeset dulu nih, kita sukanya di mana dan kita mau ngikutin kompetisi apa. Karena kompetisi itu kan teman-teman ada banyak nih, ada business plan, business case, essay paper, lomba public speaking seperti pidato, atau lomba puisi, lomba dance, ada banyak banget kan lomba itu kan. Jadi kayak kita perlu ngeset dulu nih, kita perlu tahu dulu kita sukanya di mana dan kita ahlinya di mana gitu. Contoh, aku ingin mengikuti lomba business plan. Nah, ketika kita tahu nih pengen mengikuti lomba apa yakni business plan atau perencanaan bisnis, yang harus kita lakukan berikutnya adalah yang pertama, kita harus membaca guidebooknya Cilvario. Jadi bagaimanapun guidebook ini menjadi sebuah kitab suci sih ibaratnya dalam mengikuti lomba tersebut, karena dalam guidebook tersebut semua informasi terkait lomba itu sudah disusun dan juga sudah diinformasikan dengan sangat detail, baik itu tema lombanya apa, subtemanya apa, jenis kategori lombanya apa, timeline, biaya, alur, proses seleksi, dan juga penilaian itu lengkap banget kan di guidebook. Dan dari situlah penting banget buat teman-teman semuanya, pertama harus memahami guidebook dari lomba tersebut. Nah, setelah teman-teman tahu nih guidebook isinya gimana, nah yang kedua teman-teman harus menyusun tim atau strategi organisasi timnya lah ibaratnya seperti itu. Karena kebanyakan di lomba bisnis plan itu biasanya bertim nih Cilvario, jadi kita nggak bisa sendiri gitu, karena ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam bisnis plan itu. Nah, untuk pembentukan tim ini penting banget, karena bagaimanapun kita akan berdinamika dengan tim-tim tersebut kan selama lomba itu mulai sampai selesai. Jadi tim yang baik itu adalah tim yang mampu untuk bisa bekerja sama lebarannya. Kita bisa bekerja sama satu sama lain, kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling mengisi, kita bisa saling melengkapi. Dan biasanya tuh kalau misal aku ya mengikuti lomba bisnis plan, aku nggak hanya mengambil orang-orang dari rumpun ilmuku saja di bidang FEB, tetapi aku cenderung berkolaborasi dengan rumpun ilmu yang lainnya, sehingga kolaborasi inilah yang nantinya bisa menciptakan gagasan yang lebih baik tentunya seperti itu. Jadi kedua, manajemen tim itu sangat penting teman-teman. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya pastinya kita harus brainstorming dulu kan Cilvario. Jadi kayak kita udah tahu nih temanya apa dari guidebooknya, kita sudah menyusun timnya, kemudian kita langsung brainstorm ide nih. Jadi kayak ide-ide apa saja sih yang akan kita serve di lomba bisnis plan tersebut. Contoh, kita ingin menciptakan sebuah kursi yang bisa terbang, contoh ya misalnya. Jadi kayak dari proses seperti itulah brainstorming itulah kemudian bisa melahirkan inovasi. Nah, perlu ditekankan juga buat teman-teman semuanya, tentunya dalam manajemen tim ini tentunya mungkin pasti akan ada dinamika ya, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat ataupun hal-hal lainnya, dan itu harus dinikmati ya teman-teman, karena jangan kita ambil sisi negatifnya nih Cilvario. Jadi kayak kita semacam kita bisa dari diskusi tersebut kemudian bisa melahirkan sebuah gagasan yang lebih baik, karena bagaimanapun diskusi yang baik yang kemudian bisa melahirkan sebuah kritik ataupun masukan yang baik, tentunya itu kemudian bisa mengembangkan gagasan kita seperti itu. Jadi stepnya tadi ada baca guidebook dengan katam, membentuk tim, dan juga yang ketiga adalah dengan brainstorming ide tadi seperti itu. Wah, ini aktif banget ya Mas ya buat langkah-langkah yang disiapin ya, kayak guidebook, terus
brainstorming itu tadi Iya, gitu ya. iya, Ya, betul betul, betul Mas. betul betul. Oke, ini dengan strategi belajar Mas. Mm-mm. Jadi metode belajar yang dibuat dari Masnya itu yang paling efektif itu apa Mas? Oke, sebenarnya disclaimer dulu ya teman-teman yang di rumah. Jadi untuk strategi atau metode belajar itu tentunya kita semua yang ada di sini berbeda-beda dong. Karena bagaimanapun strategi yang aman dan nyaman menurut kita itu ada versinya masing-masing nih Cilvario. Tapi kalau Cilvario nanya nih strategi apa sih yang paling cocok buatku? Tentunya pertama itu adalah aku harus men-set goal-goal atau kita harus ngeset nih goal-goal apa saja yang ingin kita capai dari kegiatan tertentu. Contoh, ketika aku ingin belajar nih teman-teman, misal ya, kita pengen belajar matkul mikroekonomi 1 contoh. Nah, dari situ tentunya kita harus tahu dulu nih, apa-apa saja sih capaian-capaian atau goal-goal yang ingin kita pelajari di matkul tersebut atau di subbab tersebut, sebenarnya seperti itu. Nah, setelah kita tahu nih apa saja yang ingin kita capai dan itu merupakan sebuah strateginya, metode belajar yang efektif bagiku ya Cilvario ya, menurutku adalah yang pertama adalah active learning. Jadi aku tuh cenderung tidak pasif dalam kegiatan belajar atau PBM, dan aku cenderung melibatkan diriku sih dalam proses belajar tersebut. Jadi kayak kita nggak cuman sekedar mendengarkan saja, tapi kita harapannya bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar tersebut. Contoh melalui kegiatan diskusi lah, atau kegiatan case study lah, atau hal-hal lainnya yang mungkin kemudian kita tuh merasa dilibatkan, dan dari keterlibatan tersebut lah yang kemudian bisa lebih aware gitu terhadap pembelajaran yang sedang kita pelajari, seperti Cilvario. Jadi kayak active learning. Jadi untuk alat-alat yang biasa aku lakuin tuh teman-teman, biasanya aku menyusunnya dalam mind map sih teman-teman. Jadi kayak misalnya ya Cilvario ya, kita belajar di mikroekonomi. Nah, aku coba susun mind mapnya nih, apa-apa saja yang udah terlintas di kepala aku, kemudian aku tuangkan dalam mind map, dan dari mind map inilah kemudian bisa menjadi sebuah intisari yang menjadi bahan evaluasi juga nih buat kita, kayak apa saja yang udah benar, apa saja yang perlu kita kembangkan, apa saja yang belum lengkap. Jadi dari mind map inilah yang kemudian menjadi sebuah summary lebarnya dari proses pembelajaran tersebut. Jadi metode belajarnya yang pertama tadi active learning melalui mind map dan juga diskusi yang tadi. Nah, untuk yang kedua metode belajar yang aku lakukan itu adalah dengan deep work. Jadi kayak deep work ini maksudnya kayak kita itu fokus dalam menjalankan suatu tugas di Cilvario. Jadi kayak misal dari semua kegiatan tadi kan ada beragam tuh Cilvario. Nah, aku tuh cenderung untuk melakukan sesuatu tuh dengan fokus. Jadi aku menghindari multitasking nih. Kenapa? Karena kalau kita multitasking tuh fokus kita tuh jadi terpecah gitu. Kalau dari aku sendiri ya. Jadi aku tuh cenderung fokus untuk mengerjakan sesuatu. Contoh, tugas mikro 1 ada mereview paper contoh ya. Nah, dari situ aku kerjain kelar dulu, baru pindah ke tugas lainnya, terus istirahat, pindah ke tugas lainnya, istirahat, pindah ke tugas lainnya, dan itu terus menerus ibaratnya. Jadi nggak kayak dalam satu waktu nih aku ngerjain semua secara bersama-sama tuh nggak. Jadi kayak kita kelarin satu persatu gitu Cilvario. Jadi kayak aku biasanya melakukan deep work. Nah, sembari deep work ini aku biasanya nge-set timer nih di Cilvario. Jadi kayak semacam ketika aku melakukan suatu kegiatan, aku tuh cenderung kayak misal ya, kalau misal, aku yakin banget teman-teman udah tahu nih Pomodoro method ya, metode Pomodoro gitu. Jadi kayak misal 25 menit aku mengerjakan sesuatu, istirahat dulu 5 menit, kemudian lanjut lagi mengerjakan hal yang sama 25 menit, lanjut lagi istirahat 5 menit, dan itu berulang gitu. Dan dari situ pun kemudian aku cenderung lebih fokus untuk mengerjakan satu hal tanpa terdistract hal-hal lainnya. Jadi buat teman-teman yang di rumah, ketika teman-teman mengerjakan satu hal dengan fokus nih, alangkah lebih baik ketika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengurangi atau menghindari distraksi. Jadi kayak kita membuang hal yang bisa mendistraksi kita, dan dari situlah kemudian kita bisa fokus melakukan hal tersebut dengan optimal. Jadi itulah strategi dan juga metode serta langkah-langkah yang aku lakukan di Cilvario untuk belajarnya. Gitu. Bagus sekali Mas ya, Pomodoro tasking ya, itu bisa dicoba nih teman-teman. Dicoba untuk pemula ya, untuk ya. Sekalian nih mind map Mas, kalau bisa ingatan nih, bisa menulis dari ingatan-ingatan. Betul. Terus bisa diingat lagi materinya. Yes. Kalau dari Cilvario mungkin suka buat mind map gitu kah atau gimana nih Cilvario? Biasa diketik Mas di. Oh, diketik ya. Iya. Biar mudah ingat gitu. Oke nih, berbicara tentang resource atau repository kampus nih. Apakah perpustakaan turut andil nih Mas dalam mendukung prestasi?
Oke, kalau mungkin Cilvario nanya ya, apakah perpustakaan itu turut andil untuk mendukung prestasi? Jawabannya adalah yes dan sangat membantu teman-teman. Karena bagaimanapun lomba apapun itu, pastinya kita nggak bisa kosong saja nih. Kita pastinya mengambil referensi kan. Dan referensinya dari mana nih? Tentunya bisa dari buku, paper, terus kayak dari mungkin karya-karya orang lain. Dan itu adanya di mana? Itu lengkapnya di mana? Tentunya jawabannya adalah di perpustakaan. Dan aku sangat bersyukur banget di perpustakaan FEB Undip itu bukunya lengkap banget ya. Bahkan ketika aku semester 1 dulu kita memiliki sebuah buku bacaan, ya udah tinggal diambil di FEB Undip aja, nggak perlu dibeli lagi tuh bukunya gitu. Jadi kayak perpustakaan tuh cukup membantu dan sangat membantu sih ibaratnya teman-teman dalam mendukung prestasi lomba ibarat seperti itu. Bahkan satu hal yang harus teman-teman manfaatkan ya sebagai mahasiswa Undip, kita tuh di SSO kan ada jurnal yang dilanggan Undip ya, ada yang dari Scopus, Emerald, Justor, dan juga masih banyak media-media lainnya ibaratnya seperti itu kan. Jadi kayak itu harus kita manfaatin nih teman-teman, karena bagaimanapun itu udah dibayar mahal dan ya itu kita harus kita manfaatkan untuk mengambil referensi lah ibaratnya. Jadi selain dari perpustakaan yang memfasilitasi buku secara fisik ataupun fasilitas lainnya, dari pihak Undip juga memfasilitasi nih dari jurnal yang dilanggan Undip tadi gitu nih Cilvario. Jadi kayak referensinya bakal lengkap dan kita nggak bakal pusing lagi nih untuk mencari referensi gitu. Nah, bagi teman-teman yang ikut lomba ya jangan lupa datang ke perpustakaan, teman-teman. Di perpustakaan juga ada referensi gitu ya, Mas. Betul. Apalagi di e-resource. Iya, betul. Dan bahkan kalau misal di perpustakaan ya, itu kan tadi ya, kan aku bilang kan terkait dengan referensi ya, Cilvario ya. Nah, kalau di perpustakaan FEB itu asli guys, itu comfy banget buat belajar. Bahkan kalau misal teman-teman belajar di lantai 3 ataupun berdiskusi dengan teman-teman sekelompok gitu, enak banget gitu. Jadi tempat di FEB itu nyaman banget tuh buat belajar karena ya banyak banget nih spot-spot belajar, mau itu di lantai 3 perpustakaan, mau lantai 2, mau lantai 1, mau di ruangan seperti ini ataupun peminjaman ruang lainnya, itu tentunya bisa mendukung teman-teman sih untuk proses belajar. Jadi perpustakaan FEB itu nggak cuma memfasilitasi referensi saja, tetapi juga sarana fisik nih untuk kegiatan belajar kita gitu Cilvario. Ya, intinya jangan lupa datang ke perpustakaan. Betul. Oke. Bagus banget Mas. Jadi bagaimana tuh Masnya tahu ini ya, atau mengikuti atau update informasi tentang lomba-lomba atau kompetisi ya? Mungkin bisa lihat dari IG, TikTok atau tanya teman Mas. Oke, kalau ditanya ya teman-teman, dari mana sih sumber informasi lomba tersebut berasal? Tentunya di era sekarang media digital seperti internet itu pastinya memperkecil ya asymmetric information, maksudnya kayak memperkecil gap informasi yang ada. Jadi aku tuh cenderung mengambil informasi itu dari internet nih Cilvario, baik itu dari media sosial yang seperti Cilvario bilang, baik itu dari Instagram ataupun dari TikTok, ataupun bisa jadi itu di share sama teman-teman sih, kadang kayak diajakin gitu untuk mengikuti lomba. Nah, buat teman-teman yang di FEB Undip nih, kita bersyukur banget nih teman-teman. Karena apa? Karena di BEM FEB Undip dan juga semua himpunan yang ada di FEB Undip itu setiap bulan memberikan informasi rak lomba atau rak kompetisi. Jadi misal di Riskal BEM FEB Undip itu biasanya kayak langsung dikasih tahu nih Cilvario kayak lomba khusus bisnis, lomba khusus kegiatan non akademik atau lomba khusus sastra gitu. Itu lengkap banget tuh informasinya. Jadi kayak kita cuman milih-milih aja nih lomba-lomba apa saja sih yang pengen kita ikutin gitu. Jadi intinya informasinya itu berasal dari Instagram, khususnya kalau misal di FEB Undip itu dari BEM FEB Undip dan juga semua himpunan-himpunan yang ada di FEB Undip. Gitu Cilvario. Ya berarti Masnya update banget ya Mas. Bener. Tahu-tahu lomba-lomba gitu. Yes. Ya, oke. Jadi Mas, seberapa penting dukungan dari orang tua atau orang-orang terdekat nih dalam proses prestasi? Oke, kalau Cilvario nanya apakah seberapa penting sih dukungan orang tua? Tentunya jawabannya sangat amat penting guys. Karena bagaimanapun orang tua itu yang menjadi orang tua itu yang akan memberikan pertama fasilitas fisik atau sarana prasarana yang kita butuhkan untuk mengikuti lomba. Yang kedua, orang tua kita cenderung untuk memberikan dukungan emosional ketika kita lomba. Sebagai contoh, katakanlah pas aku masih kecil ya, yang tadi aku ceritain di awal, aku lomba mendongeng nih pas aku SD, masih kecil banget. Nah, di situ orang tua pastinya memberikan dukungan sih, kayak memberikan sarana berupa kostum untuk mendongeng tersebut, kemudian kayak alat peraga untuk kegiatan mendongeng tersebut, terus kemudian mungkin uang jajan ataupun transportasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kayak orang tua nggak cuman memberikan
nggak cuman kayak memberikan izin saja untuk mengikuti lomba tersebut, tapi dariku sendiri orang tua aku cenderung untuk memfasilitasi seperti itu. Jadi kayak teman-teman yang di rumah pun mungkin kalau misal teman-teman memiliki resource yang bisa dimanfaatkan, itu sebisa mungkin kita manfaatin bareng-bareng guys. Maksudnya kayak bukan bareng-bareng ya, maksudnya kayak kita bisa manfaatin teman-teman ibarat seperti itu. Jadi kayak jangan disia-siakan lah ibaratnya resource yang ada. Itu yang pertama. Kemudian seberapa penting dukungannya? Tadi kan sangat penting ya. Karena orang tua itu yang kedua memberikan dukungan emosional teman-teman. Jadi ketika seperti yang aku ceritain tadi lomba mendongeng pas aku masih kecil banget. Nah di situ kan aku awalnya kan takut ya. Kayak lomba pertama takut banget ngomong di depan orang lain, apalagi ratusan orang gitu kan. Tapi ketika orang tua kemudian memberikan support berupa dukungan emosional, dan itu cenderung bisa menumbuhkan rasa percaya diri sih. Jadi kayak penting banget bisa menjalin hubungan dekat dengan orang tua kita, walaupun mungkin kalau misalnya teman-teman itu masih kecil ya, mungkin sampai sekarang pun itu sangat penting banget ya Cilvaria. Jadi kayak sekedar memberitahu kepada orang tua dan orang tua mendoakan kita untuk bisa menang di lomba tersebut pun terkadang memberikan semangat yang membara sih teman-teman, mood kita untuk memenangkan lomba tersebut. Jadi intinya adalah doa dan juga dukungan orang tua itu sangat amat membantu kita untuk melakukan suatu hal, seperti dalam hal ini adalah mengikuti suatu lomba. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai kita melawan orang tua kita, karena orang tua kita itu adalah panutan kita lah dalam hidup ini, seperti itu Cilvario. Betul banget Mas, orang tua menjadi dukungan ya untuk berbagai aktivitas kayak lomba-lomba gitu Mas. Betul. Baik, menurut Masnya nih, ini skill apa yang paling membantu dalam meraih prestasi? Oke, kalau ditanya sama skill apa saja sih yang paling membantu dalam meraih prestasi ataupun mengikuti suatu kegiatan tertentu, yang pertama itu adalah adaptability. Jadi seberapa adaptif kita melakukan atau mengikuti suatu hal gitu. Jadi contoh nih Cilvario, tadi kan aku udah nge-breakdown nih ada banyak kegiatan yang aku ikutin. Nah ketika kita adaptif dalam berbagai situasi itu, kita tuh cenderung lebih bisa untuk siap dan juga belajar dari hal baru tersebut. Contoh, ketika aku masih pertama kali mengikuti lomba bisnis plan di kampus, awalnya tuh aku takut Cilvario. Jadi kayak gimana ya kalau misal aku gagal ya, walaupun ketakutan itu pernah terbesit, walaupun sekecil apapun itu ketakutannya, ya ketika kita bisa adaptif itu cenderung membuat kita lebih ini sih, kayak lebih bisa flow gitu untuk mengikuti lombanya. Jadi ketakutan itu pun bisa diminimalisir, dan makin kesini ya makin lebih chill aja sih Cilvario. Jadi kayak kalau misal menang kalah itu bukan menjadi sebuah hal akhir yang aku capai ketika mengikuti suatu lomba, tetapi prosesnya itulah yang menurutku paling penting gitu. Jadi skill yang pertama atau keterampilan yang pertama yang harus teman-teman miliki adalah adaptability atau kemampuan adaptasi ibarat seperti itu. Nah yang kedua adalah komunikasi efektif. Karena bagaimanapun seperti yang sudah aku mention sebelumnya ya, seperti berbagai lomba yang ada di kampus itu kan kebanyakan berkelompok ya. Jadi supaya meminimalisir miscommunication antara satu sama lain untuk membangun gagasan ini, komunikasi efektif itu sangat diperlukan nih teman-teman. Jadi kayak dengan komunikasi yang terbuka dan juga efektif, tentunya gagasan ataupun ide yang kita punya satu sama lain nih, mungkin Cilvario punya gagasan, aku juga punya gagasan, dan kemudian kita combine, itu tuh bisa terjadi ketika kita menciptakan komunikasi yang efektif seperti itu. Mungkin sebagai contoh konkret ya Cilvario, mau aku ceritain. Misal ya, kita mengikuti sebuah lomba bisnis plan, dan biasanya itu lomba bisnis plan itu teman-teman ada banyak tahapnya kan teman-teman. Mungkin dari tahap BMC, proposal, dan kemudian presentasi. Mungkin contoh konkretnya adalah ketika kita presentasi itu, kita berupaya nih untuk menyampaikan gagasan kita. We try to deliver our idea dengan efektif, dengan waktu yang terbatas ya, tentunya jawabannya dengan komunikasi yang efektif teman-teman. Jadi kayak itu semua bisa terjadi dan bisa terlaksana dengan komunikasi yang efektif. Barang seperti itu sih Cilvario. Jadi yang pertama tadi adaptif, yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Nah yang ketiga adalah terkait dengan manajemen stres. Ini penting banget sih teman-teman semuanya, apalagi kita Gen Z ya, sangat aware terhadap kesehatan mental kan. Ya, jadi kayak bagaimana kita bisa mengatur stres itu, dan kemudian stres itu bukan yang menjadi sebuah hal yang mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu, tapi stres itu harus kita olah dengan sehat.
Caranya bagaimana? Biasanya sih aku dengan mengekspresikan emosi sih. Jadi kayak kita nggak perlu menahan-nahan emosi yang kita rasakan, kita nggak usah denial akan emosi tersebut, dan itu menjadi sebuah hal yang bisa membuat kita release our stress sih. Jadi kayak kita bisa pintar lah, ibaratnya bijak lah untuk mengelola emosi seperti itu. Jadi ada tiga cara tadi. Yang pertama adalah adaptif, keterampilan yang kedua adalah tadi komunikasi efektif, dan yang ketiga adalah manajemen stres, seperti itu. Paling itu sih Cilvario untuk keterampilannya, dan sebenarnya masih banyak keterampilan lain sih Cilvario. Jadi kayak hal yang kecil pun cenderung bisa menghantarkan kita untuk mencapai kemenangan dalam suatu lomba sih, seperti ketekunan tuh penting banget, karena dengan kita disiplin melakukan suatu hal dan telaten untuk menjalankan hal tersebut bersama tim-tim kita, itu menjadi sebuah keterampilan yang mungkin terdengar boring, tapi impactnya cenderung sangat besar gitu Cilvario. Wah, ini lengkap ya Mas, dari skill dari persiapan dari Masnya nih. Dari ini adaptif, manajemen stres. Nah, manajemen stres itu penting banget Mas, ini bisa mengurangi depresi atau stres ya. Betul. Bisa mengontrol perasaan gitu Mas. Betul. Jadi kita nggak cenderung kayak terjebak dalam pikiran kita sendiri, tapi kita bisa mengolah hal tersebut dan kemudian itu menjadi sebuah titik balik kita untuk lebih baik lagi untuk melangkah. Seperti itu Cilvario. Oke Mas. Jadi selama perjalanan Masnya itu untuk menempuh prestasi, tentu ada tantangan yang harus dihadapi ini Mas. Nah, jadi apa kesulitan terbesar ini Masnya pernah dialami? Oke, kalau ditanya kesulitan atau tantangan apa saja sih yang aku alami masa kini gitu ya. Sebenarnya di era digital sekarang, tentunya tadi kan seperti yang sudah aku mention sebelumnya, ada banyak sekali nih kegiatan-kegiatan yang tersedia nih untuk kita ikuti kan, seperti yang aku mention. Jadi dari banyak hal ini, jujur ya, aku cenderung tergerak untuk mengikuti banyak kegiatan hal tersebut. Aku pengen nyoba A, aku pengen nyoba B, aku pengen nyoba C, aku pengen tahu tuh rasanya semuanya gitu kan. Jadi kayak tantangan itu hadir dari dalam diriku sendiri Cilvario. Jadi kayak ketika aku berusaha ambisius untuk mengikuti banyak hal, itu yang terkadang membuat kita jadi capek sendiri teman-teman. Jadi kayak ternyata ambisius tersebut perlu dikontrol nih. Jadi kita nggak bisa menjadi seorang yang ambisius, tetapi kita perlu mengontrol ambisi tersebut supaya ambisius ini nggak justru membuat kita menjadi terpuruk, ibarat seperti itu. Caranya bagaimana teman-teman? Caranya adalah dengan pertama mengetahui goal yang ingin teman-teman capai. Jadi itu udah aku terapin karena aku udah tahu goals yang ingin aku buat dalam jangka panjang dan jangka menengah. Aku jadi tahu nih membreakdown apa-apa saja mungkin dari banyak opsi ini yang harus aku lakukan untuk mendukung goal yang jangka panjang ini apa aja nih. Ibarat seperti itu kan. Jadi kayak kita harus tahu nih goal kita apa, dan yang kedua adalah mengetahui kapasitas atau kemampuan diri sendiri. Itu penting banget teman-teman, karena dengan kita mengetahui kapasitas kita sendiri, kita jadi cenderung bisa mengontrol stres kita. Baik lagi ke hal yang lainnya, hal sebelumnya, jadi kayak dengan memperluas atau memperbesar kapasitas tersebut atau mengetahui kapasitas tersebut, kemudian hal itu yang kemudian bisa mengolah atau ibaratnya meminimalisir stres tersebut sih. Jadi kayak itulah hal-hal yang aku lakukan seperti itu. Mungkin next lagi ke ini ya tadi ya, tantangan dari dalam diri sendiri ya. Jadi seperti yang aku mention sebelumnya, dengan banyak opsi tersebut kemudian bisa mengontrol ambisi. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah kemudian tidak berusaha untuk menjadi sempurna. Karena aku sejak awal tuh, dulu aku pernah pengen banget kayak melakukan satu hal tuh dengan sempurna. Pokoknya semua itu harus sempurna, semua itu harus, nggak boleh ada yang minus. Hal yang maksudnya kayak semua hal yang aku susun itu harus sempurna, harus tertata dengan baik, ibarat seperti itu. Tapi makin kesini tuh aku cenderung lebih capek gitu untuk melakukan hal tersebut. Dan dari rasa yang perfeksionis tersebut lah kemudian aku merefleksikan diri untuk bisa lebih bersyukur dan juga lebih selektif sih untuk melakukan satu hal. Jadi kayak nggak mulu-mulu untuk mengikuti banyak hal, tetapi ya kita pilih-pilih aja gitu apa yang sesuai sama kita, apa yang sesuai sama kebutuhan kita, apa yang sesuai sama kapasitas diri kita. Dan dari situlah yang menjadi tools yang menjadi sebuah solusi sih atas tantangan pribadi yang aku alami gitu Cilvario. Wah, jadi bisa menghadapi tantangan gitu Mas. Jadi ini Mas pernah juga ya takut gagal? Yes, gitu? Ya bener banget. Jadi pastinya
kita sebagai manusia yang normal ya pastinya memiliki rasa takut ya. Apalagi waktu awal-awal mengikuti kegiatan tersebut, tentunya aku juga pernah merasakan takut gagal. Tapi makin kesini makin hari makin kesini makin berkembang, aku jadi nggak takut lagi sih untuk gagal. Karena bagaimanapun kegagalan yang sejati itu hadir ketika kita nggak berani untuk bangkit kembali dan kita terpuruk, dan disitulah yang menjadi sebuah akhir dari kegagalan tersebut. Tapi ketika kita mengalami sebuah kekalahan dan kemudian kita belajar dan mengevaluasi diri dan kemudian mencoba untuk lebih baik lagi, kita tidaklah gagal di situ. Dan itulah menjadi sebuah prinsip dari dalam diriku si Cilvario. Ya bagus banget nih dalam membreakdown takut gagal ya. Aku juga gitu mas, ya, takut gagal. Jadi ya ketakutan atau takut gagal itu suatu penyakit ya mas, ditimbulkan oleh banyak orang. Tetapi ini bisa disembuhkan mas, mulai dari banyak belajar ataupun mulai bangkit. Betul. Selanjutnya mas, ya apakah mas ini juga pernah mengidolakan nih tokoh inspiratif atau panutan yang memotivasi? Oke, kalau tanya ya tokoh inspiratif ya ataupun panutan yang menjadi peganganku sekarang, mungkin tokoh utamanya itu adalah orang tuaku sendiri, seperti mamaku sendiri atau ayahku sendiri, ibarat seperti itu. Karena bagaimanapun aku yang sekarang itu dibentuk dari pola keluarga, ibarat seperti itu. Jadi mereka lah yang menjadi sebuah tokoh inspiratifku untuk terus berusaha, berjuang, mencoba hal baru dan mengekspresikan diriku dengan versiku sendiri, ya itu dari dalam keluarga sendiri, seperti itu. Jadi kayak menjadi diriku sendiri pun itu datang dari keluarga sendiri. Jadi kayak aku yang bangga dengan bagaimana keterbatasanku sekarang pun ya itu lahir dari rasa syukur, dan rasa syukur itu datang dari keluarga kita sendiri, seperti itu. Itu merupakan tokoh inspiratif yang mungkin menjadi tokoh yang paling utama ya. Tapi kalau misal ditanya nih, siapa yang menjadi tokoh inspiratifmu di dunia akademik atau di dunia sekarang, maksudnya kayak di masa kampus sekarang ya? Mungkin jawabannya adalah Bapak B.J. Habibie. Karena bagaimanapun menurutku beliau ini adalah tokoh yang sangat amat keren, komplit, solid, pokoknya lengkap banget gitu. Karena bagaimanapun menurutku Bapak B.J. Habibie ini, Pak Habibie ini cenderung ala sosok teknokrat atau cendekiawan yang sangat amat menjunjung integritas akademik. Dan itu menurutku adalah suatu hal yang sangat penting sebagai seorang mahasiswa untuk bisa berintegriti tuh ibaratnya dalam dunia akademik. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan kita menelaah Pak Habibie itu. Jadi kayak kita menelaah dengan bekerja keras, dengan kita tidak mudah untuk menyerah, hingga akhirnya kan Pak Habibie bisa sukses kan untuk menciptakan sebuah pesawat gitu. Bahkan satu hal yang paling aku kagumi itu adalah ketika zaman krisis moneter, teman-teman. Apalagi kita yang sebagai anak FEB itu kayak aku nggak expect sih seberapa heboh pada saat krisis moneter 1998 itu, dan kemudian bisa diredam nih, bisa dikontrol sama Pak Habibie pada saat itu menjadi presiden ketiga ya pada saat itu. Jadi kayak itu menjadi suatu hal yang sangat keren, dan bahkan aku amazed banget sih sampai sekarang, dan aku sangat amat meneladani beliau. Jadi aku juga belajar dari karya-karya beliau bahwasanya kita perlu rendah hati untuk melakukan satu hal. Bahkan ketika aku mencapai satu hal pun, aku nggak cenderung merasa langsung puas tuh untuk mencapai dari pencapaian tersebut. Dan dengan kerendahan hati inilah kemudian kita bisa ibaratnya ya mengembangkan diri kita lah. Kita nggak langsung puas dan ngestak di situ saja, tapi kita bisa mengembangkan diri kita untuk lebih baik lagi. Ibarat seperti itu sih, Cilvari. Jadi kayak mungkin kalau misal Cilvari nanya tadi, kesimpulannya adalah tokoh inspiratif sehari-hari adalah orang tuaku. Tapi kalau misal tokoh inspiratif di dunia akademik atau di dunia kampus, itu adalah Bapak B.J. Habibie, seperti itu. Oh ya, Pak Habibie ya ini. Ya betul. Beliau tuh presiden ya, juga jadi ini tokoh terkenal karena inspiratifnya gitu. Ya betul, sangat menginspirasi kan. Mungkin Cilvario terinspirasi nggak sama Pak B.J. Habibie? Ya. Terinspirasi banget ya. Oke. Sebagai penemuannya gitu bikin aku maju lagi. Yes. Oke. Nah, jadi apa yang membuat Mas itu bangga ya selama menjadi mahasiswa berprestasi? Oke. Apa yang membuatku bangga? Sebenarnya jujur ya teman-teman, menjadi mahasiswa berprestasi bukanlah sebuah kebanggaan yang paling besar menurutku. Tetapi kebanggaan terbesar menurut versiku pribadi adalah ketika aku bisa belajar dan terus berproses dari dinamika tersebut. Karena apa? Karena menjadi mapres itu menurutku hanya sebuah title,
Dan apalah sebuah title tanpa sebuah pembelajaran yang konkret kan. Jadi kayak aku tuh cenderung lebih bangga ketika aku bisa berproses dan terus belajar, ibarat seperti itu. Itu yang pertama. Kebanggaan yang kedua menurutku adalah ketika aku bisa mengevaluasi diriku sendiri dan belajar dari kegagalan atau kekalahan tadi ya, seperti aku mention. Jadi kayak, dan dari situlah menjadi sebuah proud, ada kesenangan sendiri nih ibaratnya ketika kita bisa mengekspan gitu. Terus kemudian adalah apa yang membuatku bangga ketika aku bisa menginspirasi orang lain, dan ini sih salah satu yang paling penting. Bagaimana kemudian aku bisa mencapai suatu hal, dan kemudian suatu hal yang aku capai ini nih bisa aku spread nih, bisa aku bagikan kepada orang lain, dan kemudian itu baik menciptakan sebuah inspirasi ya ibaratnya, dan kemudian itu bisa membangkitkan semangat orang lain tuh, yang menjadi sebuah kebahagiaan paling berharga sih menurutku. Karena dengan memberdayakan orang lain, dengan membangkitkan semangat orang lain, dengan menginspirasi orang lain, itu sih yang menjadi sebuah kebanggaan terbesar bagiku jika dibandingkan dengan sebatas mapres gitu. Jadi kayak itu yang paling penting menurutku, Cilvario. Ya bagus banget ya, ini kebanggaan tuh berasal dari versi sendiri ya. Iya. Bangga dengan versi sendiri, apalagi pernah juga ya bangkit dari kegagalan. Oke, ini terakhir Mas. Apa tips dari Masnya nih agar mahasiswa itu lebih pede untuk meraih prestasi? Oke, tips yang harus kita lakukan supaya kita bisa lebih percaya diri untuk mencapai ataupun mencapai prestasi, itu yang pertama adalah jangan takut mencoba. Karena bagaimanapun kita nggak bakal tahu tuh rasa dari sesuatu kalau kita nggak mencoba. Ibarat sebuah kopi, kita nggak tahu nih rasa kopi ini pahit kalau kita nggak mencoba kopinya kan. Jadi yang pertama itu yang harus teman-teman lakukan adalah jangan takut mencoba. Cobalah banyak hal supaya teman-teman tahu apa yang mungkin sesuai sama teman-teman, apa yang mungkin teman-teman suka, apa yang teman-teman nggak suka, apa yang teman-teman mungkin ingin tekuni. Tapi ingat kembali nih, seperti yang aku mention di awal, walaupun kita mencoba banyak hal, kita harus tetap memilih sesuai dengan goal yang ingin kita capai gitu. Jadi mencoba suatu hal yang baru itu cenderung menjadi sebuah, ibaratnya seperti nyicip kue sih. Jadi kita tahu nih mana yang enak kuenya, mana yang nggak enak, mana yang asin, mana yang pas, mana yang kurang gitu. Jadi kayak itu sih Cilvario. Yang pertama, kita aja nggak boleh takut untuk mencoba. Yang kedua adalah libatkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial, kita nggak bisa sendiri melakukan apa-apa sendiri, dan dengan melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, itu akan sangat membantu kita untuk tumbuh. Karena bagaimanapun, seperti contoh ya di dunia kampus, ketika aku mengikuti sebuah lomba, tentunya nggak bisa dilakukan sendiri kan, seperti yang aku mention kan. Jadi kayak dengan melibatkan orang lain, dengan melibatkan orang-orang yang lebih expert, itu cenderung bisa membuat kita mendapatkan insight baru untuk ide atau gagasan yang kita bawakan. Jadi yang pertama tadi adalah jangan takut untuk mencoba. Yang kedua adalah libatkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, dan yang paling utama menurutku adalah dengan berdoa. Karena bagaimanapun kita sebagai makhluk yang bertuhan, maksudnya memiliki kepercayaan, tentunya kita nggak boleh merasa bahwa apa yang kita capai itu adalah pencapaian kita sendiri. Maksudnya kayak gue bisa mencapai suatu hal atau aku bisa mencapai suatu hal pasti karena kekuatan tuh nih. Nggak boleh berpikir demikian, karena bagaimanapun ya apa yang kita terima saat ini ya itu pemberian yang maha kuasa, seperti itu kan. Jadi kayak jangan lupa untuk berdoa dan juga melibatkannya gitu, Cilvario. Jadi kayak itu sih. Jadi pertama tadi jangan takut mencoba, kedua adalah libatkan orang sekitar, dan yang ketiga adalah jangan lupa berdoa dan berusaha sih tentunya. Intinya itulah tips-tips yang harus teman-teman lakukan untuk meraih prestasi. Tapi kalau Cilvario nanya nih, apa sih yang kakak lakuin untuk bisa lebih pede gitu? Nah, pastinya jawabannya adalah pertama, teman-teman harus ngeset di pikiran teman-teman kalau hal buruk ataupun hal yang kita rasa buruk dari diri kita sendiri belum tentu buruk di mata orang lain. Dan kita pun nggak perlu mempertimbangkan, maksudnya kayak kita nggak perlu terlalu memusingkan hal-hal jelek yang mungkin kita dengarkan dari orang lain gitu, Cilvario. Dan dari situlah yang kemudian bisa membangkitkan rasa percaya diri kita gitu. Dan yang paling penting adalah teman-teman sebisa mungkin bisa belajar untuk mungkin berbicara di depan umum, mencoba hal baru, dan sebenarnya dari situ sih perlahan-lahan akan membangkitkan rasa percaya diri kita. Mungkin dari Cilvario sendiri, ada nggak tips yang Cilvario lakukan untuk bisa lebih percaya diri mungkin? Ya mungkin melatih berbicara depan orang sih. Yes, bener kan? Jadi kayak Cilvario pasti lebih pede nggak kalau misal
bisa terus terlatih untuk berbicara depan orang lain, makin pede dong. Iya. Yes, jadi itu sih teman-teman yang harus kita lakukan gitu. Paling itu sih Civario tips yang bisa aku berikan untuk pede dan juga semangat untuk membangkitkan prestasi tadi gitu. Wah, baik. Wah, luar biasa banget Mas. Ini cerita dan tips dari Mas Andreas. Ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih prestasi ya, atau mengikuti jejak Mas Andreas ya. Nah, teman-teman jangan lupa catat atau masukkan list ya dari tadi tips dari Mas Andreas. Terima kasih banyak Mas Andreas sudah berbagi pengalaman dan motivasi dengan kita semua. Oke, terima kasih banyak juga Silvario sudah mengundangku dan juga kepada seluruh perpustakaan FEB Undip, pihak perpustakaan FEB Undip yang sudah mengundang, karena senang banget ya. Aku nggak tahu kenapa ya, rasanya kayak senang banget gitu ketika aku bisa membagikan pengalaman, ketika kita bisa berbagi cerita, kemudian menginspirasi orang lain tuh ada kesenangan tersendiri sih bagi. Jadi terima kasih banyak untuk kita semua yang ada di sini. Oke, baik Mas Andreas. Teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama Mas Andreas tentang perjalanan dan perjuangan beliau untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Semoga episode ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman semua. Jadi teruslah belajar, berkarya, berkembang, dan mulailah mencoba. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Perfekta Perpustakaan FEB kita. Sampai jumpa di episode Perfekta berikutnya. See ya. Dadah. Tip-tip. Selesai.